Cara masak daging lembu menggunakan bahan alami supaya cepat empuk yaitu daun pepaya. Hai, assalamualaikum guys. Aku datang lagi. Nah, pertama aku siapin dulu ini dagingnya. Ini udah dicuci bersih, udah dipotong-potong dan udah dimarinasi pakai jeruk nipis. Lalu kita sisihkan dulu. Di sini aku siapin bahannya. Ini bawang putih, bawang merah, kemiri dan juga jahe. Nah, rencananya mau aku blender aja sampai lembut. Tapi sebelum itu aku kupasi dulu ini kulitnya biar bersihkan. Nah, ini langsung aja aku masukkan ke dalam blender. Lanjut aku blender sampai lembut. Kalian bisa tonton konten aku ini, semoga bermanfaat ya. Kalian mungkin bingung masak daging tapi nggak bisa lembut atau buat sate itu susah banget lembutnya atau masih alot. Nah, tonton deh konten aku sampai habis. Nah, kemudian aku pindahkan dulu ini dagingnya ke mangkok. Aku siram tadi pakai bumbu yang udah aku blender. Ini lanjut bumbu tambahannya ya. Ada ketumbar, merica bubuk, kunyit bubuk, penyedap dan juga garam. Kita masukkan jadi satu. Lalu aku tambahkan kecap manis teman-teman. Kalau aku kecapnya aku masukkan sekaligus seperti ini, jadi nggak ribet-ribet. Biasanya kan itu waktu kita bakar baru kasih kecap kan. Nah, di sini aku nggak langsung aja. Nah, ini lanjut deh. Aku aduk-aduk jadi satu seperti ini biar bumbunya meresap ke dalam daging. Nah, ini kayaknya udah selesai, kita aduk-aduk udah merata. Lalu kita diami dulu lebih kurang 15 sampai 20 menit. Kita sisihkan dulu biar bumbunya meresap. Lanjut, setelah itu kita siapin bahan yang lain. Nah, di sini bahan utamanya ini dia ini. Ini tenang ya, ini daun pepayanya itu nggak berpengaruh sama dagingnya. Dia itu nggak pahit teman-teman. Lalu kemudian ini daun pepayanya udah aku cuci bersih ya teman-teman. Ini lanjut aja kita pakai. Tadi udah aku keringkan juga. Nah, di sini aku remak-remak seperti ini untuk ngeluarin getahnya. Tapi ingat jangan terlalu kelembutan, cukup sekedarnya aja seperti ini. Ini gunanya untuk ngeluarin getah biar nanti untuk dagingnya biar cepat lembut. Mungkin kalian udah pernah lihat konten aku sebelumnya. Pertama aku ngonten tuh di awal-awal, aku juga pernah buat cara aku seperti ini teman-teman. Tapi mungkin udah lupa ya karena udah 1 tahun lebih. Nah, ini aku ulang balik deh. Nah, setelah kita remat-remat, aku siapin mangkok. Ini kita susun seperti ini satu persatu. Usahakan jangan ada yang bolong atau berongga. Ini kita susun sampai rapi ya teman-teman. Usahakan jangan ada yang bolong. Lalu kemudian kita masukkan dagingnya yang udah kita marinasi tadi. Nah, di sini dagingnya kita masukkan semua jadi satu seperti ini. Lalu kemudian kita tutup satu persatu dan pepayanya. Usahakan jangan ada rongga. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini contohnya aku kasih tahu. Ini gampang banget sebenarnya. Lu susah-susah atau repot. Kalau kita yang udah terbiasa pasti biasa deh. Nah, di sini lanjut deh aku timpa bagian atasnya juga. Itu masih ada sisanya ya teman-teman. Jadi mau aku masukkan aja jadi satu gitu. Biar nggak ada udara yang masuk. Nah, ini usahakan jangan ada bolong. Seperti biasa jangan ada bolong atau berongga. Ini udah mau selesai teman-teman. Ini aku masukkan lagi sisanya, sayang banget kalau dibuang. Nah, ini langsung deh aku tutupkan bagian atasnya jadinya seperti ini. Kemudian setelah itu kita masukkan dalam kulkas lebih kurang 1 jam. Kalau mau lebih bagus karena lebih empuk. Tapi jangan terlalu cepat ya. Usahakan 1 jam lebih bagus. Nah, ini udah selesai, mau aku masukkan dalam kulkas. Oke, singkat waktu ini udah lebih 1 jam. Ini sekitar 1,5 jam gitu teman-teman. Nah, ini mau aku gunakan dan mau aku bakar. Jadi aku bersihkan dulu bagian atas ini daun pepayanya, mau aku buang. Nah, di sini lanjut lagi mau aku tusuk-tusuk seperti ini. Aku pakai daging itu besar-besar seperti ini teman-teman, karena biar lebih nendang aja gitu, nggak usah kecil-kecil banget. Nah, di sini aku pakai satu tusuk isinya 4, kadang ada yang 5 tergantung besarnya dagingnya teman-teman. Kita lakukan sampai selesai. Di sini aku dibantu sama gadisku. Kita duduk di depan aja karena kalau depan tuh lebih bersih ya teman-teman. Kalau di belakang tuh kan dapur aku belum direnov. Jadi agak susah gitu karena kan sedikit kotor. Jadi kita pindah ke depan aja sambil duduk sambil ngobrol-ngobrol. Sementara Pak suaminya lagi sibuk bikin api teman-teman. Nah, di samping rumah aku itu kan ada halaman kecil. Nah, biasa kita tuh suka di situ teman-teman. Kalau bakar, kalau ada manggang-manggang, pokoknya di situ deh semuanya. Itu sih lumayan juga sih, ada sisaan dikit. Jadi kita nggak pusing-pusing atau bingung mau buat di mana. Nah, di sini udah mau selesai teman-teman. Ternyata jadinya tuh banyak banget. Jadi aku itu jadi lama banget nusuinnya teman-teman. Jadi ini udah aku persingkat aja, aku percepat karena menurut aku itu kalau lama banget kan gak enak juga, nanti kalian tuh nontonnya kelamaan kan. Kalau aku buat sate nggak ribet-ribet teman-teman, bumbunya itu aja yang tadi yang aku kasih tahu, karena menurut aku tuh nggak perlu ribet-ribet, yang penting udah asin, ada manisnya, udah cukup. Nah, itu sama sekali nggak berpengaruh ya teman-teman, rasa pahitnya itu nggak ada ke daging juga kan. Aku juga gitu pertama kali teman-teman, waktu aku coba buat seperti ini pakai daun pepaya, aku kira pahit, rupanya enggak. Padahal kan daun pepaya itu pahit banget ya teman-teman. Jangankan untuk direbus, dimakan gitu aja pahitnya luar biasa. Tapi kenapa di daging tuh nggak pahit? Aku juga bertanya-tanya.
rasanya. Heran kenapa kok bisa jadi seperti itu. Kalian bisa praktekkan di rumah, siapa tahu ada yang punya stok daging banyak. Atau kalian bingung cara buat sate tapi tetap alot atau nggak empuk. Coba deh ikuti saran aku ini, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian. Nah, singkat cerita ini udah selesai. Jadi kita mau bakar. Tiba-tiba ada pak suamiku yang gendut dan lagi main HP. Abaikan perut buncitnya karena memang makin lama makin melebar, nggak karu-karuan teman-teman. Kalau di rumah payah banget pakai baju, kalau dibilangin pun susah banget. Tapi sekarang kalau keluar rumah udah selalu pakai baju karena aku suka merepet. Tahu nggak, perepetanku itu panjang banget. Aku bilang malu dong keluar rumah nggak pakai baju. Andainya istrinya seperti itu gimana gitu. Akhirnya dia nyadar juga, oh betul juga ya, kalau di rumah nggak apa-apa nggak pakai baju, nggak apa-apa, yang penting jangan di luar. Nah, ini lagi proses pembakaran. Tadi arangnya itu udah habis ya teman-teman. Di sini pak suami lagi masukkan satu persatu. Kita itu nggak pakai panggangan teman-teman, ini pakai kayak besi gitu ya. Tapi tadi itu sebelumnya udah dicuci dan udah dibakar sampai hitam biar bekaratnya hilang. Nah, di sini sambil nunggu aku buat sambelnya teman-teman. Tiba-tiba cabenya habis. Tapi tenang-tenang, aku itu punya stok cabai di samping rumah yang hari itu teman-teman dipindahkan sama pak suami ke samping. Bumbunya di sini aku simple teman-teman, hanya kecap, cabai merah, cabai kecil, udah, dan pakai bawang merah. Aku tuh nggak suka pakai tomat, jadi aku nggak pakai tomat ya teman-teman. Aku skip aja karena kalau pakai tomat pasti sambal kecapnya itu jadinya encer. Aku tuh kurang suka kalau terlalu encer. Jadi ini udah gini aja, kita perasi jeruk nipis, kasih garam, udah selesai. Ternyata tugas aku udah selesai, tapi bakar-bakarnya belum selesai. Jadinya aku duduk nunggu pak suami. Ternyata di sini pak suamiku getek banget teman-teman. Tengoklah. Semenjak dia itu ngonten sekarang, jadinya alay seperti itu teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, di sini udah matang satenya, langsung aja kita angkat satu persatu. Masya Allah, ini pasti enak banget, empuknya dijamin deh. Enaknya nggak karuan, kalah deh kalau kita beli sate di luaran. Nggak ya, bercanda. Padahal tadi aku potongannya besar-besar teman-teman, biar lebih nendang. Tapi setelah dibakar, ternyata menyusut, jadinya kecil seperti ini. Nah, ini aku coba. Nah, aku tunggu tel dulu teman-teman, nggak sabaran. Kata pas suami jangan langgutil dulu, tunggu selesai. Tapi nggak sabaran, ya udah aku coba. Nah, ini udah selesai sate aku. Masya Allah, ini banyak banget. Nah, di sini kita lanjut makan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku lupakan kolesterol aku. Padahal setelah makan ini sedia obat teman-teman. Karena aku tuh nggak bisa makan banyak-banyak. Tapi karena ini di sate, wah nggak mikirin deh teman-teman. Pasti langsung dilahap aja terus ya kan. Nah, sampai di sini dulu video kita. Lain kita sambung. Bye bye.